Salam jumpa adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian pada hari ini. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan, kesehatan, kekuatan, juga keselamatan yang diberikan melalui Yesus, Tuhan kita. Sebelumnya baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, kami bersyukur untuk dapat belajar firman Tuhan lagi. Biarlah pelajaran ini melalui Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami. Sebab Yesus selalu hadir untuk memberikan kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang di lubang penjara atau istana. Di lubang penjara atau istana. Nah, kalian pasti dapat menerka siapa peran utamanya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita ketika melayani Dia, walaupun ada rintangan yang kita hadapi. Jadi adik-adik, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Seakan-akan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Penindasan, penderitaan, kelaparan, kesesakan, bahaya atau pedang sekalipun, atau kematian. Itu berarti Yesus selalu dekat dalam kehidupan kita. Pelajaran kita sekarang ini tentang kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan. Mengapa? Karena dia lahir pada waktu Yakub ayahnya sudah tua. Dan sangat menyedihkan karena ibu adalah istri kesayangan Yakub itu meninggal pada masa anak itu masih kecil, Yusuf dan Benyamin. Jadi dia dimanja. Tetapi keadaan seperti ini membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Nah, sekarang Yusuf sudah berumur 17 tahun. Diminta untuk melihat saudaranya di Dotan. Mereka mengembalakan domba-domba di sana. Tapi sementara ia datang, mereka dengan kebencian, dengan iri hati, mau membunuh dia. Padahal Yusuf datang memberikan kabar baik bahwa ayahnya sehat dan membawa bekal untuk mereka. Tapi dengan sangat bengis, Yusuf mau dibunuh. Tetapi apa kata Ruben? Masukkan dia ke dalam sumur kering ini dengan satu pikiran. Kalau sekiranya semuanya sudah tidak ada, dia akan mengeluarkan Yusuf agar dia dapat pulang. Tetapi cerita berbeda. Ketika Ruben tidak bersama-sama, apa yang terjadi? Yusuf dikeluarkan dari sumur itu dan dijual kepada pedagang-pedagang Ismail. Dengan sedih dia meronta-ronta. Jangan abang, jangan jual aku. Tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Dia dijual kepada orang-orang Ismail. Nah, dalam perjalanan yang menyedihkan itu adik-adik,
Dia menangis, dia sangat sedih. Mengapa? Karena begitu tega saudara-saudaranya memperlakukan dia dengan kejam. Dan yang menyedihkan lagi adik-adik, rombongan unta-unta itu melewati tempat bukit-bukit di mana ayahnya ada. Sedih sekali. Dia berpikir, oh Tuhan, aku tidak tahu masa depanku. Apa yang terjadi dengan kehidupanku. Tapi di tengah-tengah kesedihan dan penderitaan itu, Yusuf berdoa kepada Tuhan. Dan membuat suatu janji. Tuhan, dimanapun aku berada, aku tetap setia kepadamu. Aku akan tetap setia kepadamu dalam keadaan apa. Itu membuat hatinya menjadi lebih tegar dan tenang. Di dalam perjalanan jauh yang berdebu, akhirnya dia tiba di Mesir. Sebuah negara yang paling jaya pada saat itu. Dijual sebagai seorang budak. Dari anak kesayangan, dari anak yang sangat dimanja. Perubahan terjadi. Dengan seketika, dia tiba di rumah Potifar. Di sana dia bekerja dengan baik. Mengapa? Dia sudah berjanji, aku akan setia kepadamu. Walaupun apa yang terjadi. Dan Tuhan memberkati dia. Dia bekerja dengan baik, dipercayakan menjadi mandor atau anak sendiri dari Potifar. Sehingga segala sesuatu terbuka bagi Yusuf. Tapi sesuatu terjadi. Setan menggunakan istrinya untuk menggoda Yusuf setiap hari. Tiba saatnya istri itu mengajak Yusuf tidur bersama. Tetapi dengan tegas Yusuf berkata, masakan aku berbuat dosa yang besar ini? Dan aku tidak setia kepada Tuhan. Sepulangnya Potifar, kejadian ini diberitahukan kepadanya. Mengakibatkan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi adik-adik tahu sebenarnya Potifar tahu dengan pasti Yusuf tidak melakukan kejahatan ini. Tetapi untuk menjaga nama baik keluarganya, Yusuf dilemparkan dalam penjara. Di sana adik-adik lebih menyedihkan. Mengapa? Kakinya dibelenggu pada kayu dan tangannya dirantai. Seorang yang tidak bersalah. Namun tekadnya kepada Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah 10 tahun di rumah Potifar, berakhir di penjara. Tapi Yusuf tidak meninggalkan imannya. Dia melakukan yang terbaik. Dan setelah kepala penjara itu memperhatikan kehidupannya, dia akhirnya dijadikan sebagai asistennya. Sebab apa? Yusuf menjadi orang yang terbaik. Lama di sana adik-adik. Sampai pada satu kali, setelah dilupakan oleh pejabat minuman yang dibantu Yusuf dalam mimpinya, bahwa dia akan dilepaskan 3 hari lagi dan menelayani Firaun. Sekarang Firaun yang bermimpi. Bermimpi 7 ekor lembu. Yang tambun dimakan oleh 7 lembu yang kurus dari Sungai Nil. Tapi anehnya tetap kurus. Begitu juga dengan mimpi yang kedua. 7 bulir gandum yang penuh berisi. Dimakan oleh 7 bulir gandum yang kosong. Tetapi tetap kosong. Raja sangat sedih. Sedih. Gusar memikirkan mimpi itu. Tetapi apa yang terjadi? Pejabat minuman teringat kepada Yusuf yang memberi arti mimpinya.
Dan benar-benar mimpi itu terjadi. Yusuf segera dipanggil untuk menghadap Firaun. Ia dicukur rambutnya, diberi pakaian yang rapi, dan akhirnya dia menghadap Firaun. Dia mengerti bahwa bukan dari dirinya sendiri kebijaksanaan itu. Itu berasal dari Tuhan. Dia menerangkan kepada Firaun bahwa 7 tahun penuh berkelimpahan akan terjadi dan 7 tahun kelaparan akan menyusul. Dan pilihlah di antara orang-orang yang ada di sana menjadi seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil gandum yang berkelimpahan, disimpan dan dapat dibagikan pada masa paceklik atau kelaparan. Firaun berpikir-pikir, siapa yang dapat dipilih selain Yusuf? Oleh sebab itu, Yusuf dipilih menjadi orang yang berkuasa untuk melakukan tugas ini. Raja memberikan cincin, raja memberikan jubah, kereta, bahkan istri untuk Yusuf yang namanya Asenat. Dia juga menjadi seorang yang namanya diganti, yaitu Safenat Paneah. Yusuf menjadi seorang yang menang dan sukses. Mengapa? Karena di dalam hidupnya dia berjanji untuk setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan penderitaan agar dia dari anak yang manja dapat menjadi dewasa dan berdiri tetap setia hanya untuk Tuhan. Kalian juga dapat menjadi seperti Yusuf pada saat seperti ini. Setia kepada Tuhan walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses karena kita setia kepada Tuhan. Tidak mau tergoda dan berbuat dosa. Ya, tetap setia. Karena sukses berhasil dari kesetiaan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran Yusuf hari ini. Di dalam kisah yang menyedihkan, memberikan kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang setia. Karena Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita ya.